Pertama, Islam. Apa itu Islam? Secara bahasa, Islam itu punya beberapa arti. Kalau kita ambil pengertian leksikal, kamus, pengertian bahasa. Jadi, di dalam pembelajaran itu, definisi selalu dibagi dua. Pengertian selalu terbagi dua. Ada pengertian umum kebahasaan, ada pengertian khusus sesuai istilah yang tengah dikaji. Ya, jadi ada pengertian bahasa, ada pengertian istilah. Istilah itu kemana bahasa ini akan diarahkan. Bisa secara bahasa banyak. Dapat, mampu, bisa racun, banyak. Tapi ketika diberikan istilah, kemana istilah itu akan disematkan? Dalam dunia hewan yang disebut bisa itu bukan dapat, bukan mampu, tapi racun. Dalam dunia misalnya kemampuan pekerjaan yang disebut bisa itu bukan racun, tapi dapat, mampu. Nah, secara bahasa, apa yang disebut dengan Islam? Awas, kaidah ini penting saya sampaikan karena nanti ada tidak sedikit orang sekarang sulit membedakan. Awas, hati-hati, disebutkan sunnah. Sunnah kalau disebutkan kadang-kadang suka dibatasi, padahal sunnah itu ada 3 pengertian selain pengertian bahasa. Pengertian fikih, pengertian hadis, pengertian usul fikih. Jadi kalau ditanyakan tentang pengertian A, ditanya dalam pengertian apa itu akan dibahas. Islam secara bahasa setidaknya punya 3 arti. 1, tunduk, patuh. Tunduk, patuh. Aslama yuslimu islaman, sifat yang tunduk, patuh. Islam, kenapa disebut Islam? Orangnya disebut muslim karena seseorang kalau sudah masuk Islam, maka dia berikrar untuk patuh dan tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda sudah mengatakan saya Islam, saya muslim tapi tidak patuh pada ketentuan Allah, maka ada yang salah dalam keislamannya. Ada yang tidak tepat. Karena itu nanti kita akan lihat ketika Allah menyebutkan tentang Islam, Nabi menafsirkan Islam, maka di situ akan berbentuk ujian-ujian kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau Anda mengatakan Islam, nanti akan diuji oleh Allah, diterangkan oleh Nabi ujiannya. Ini Islam itu begini, 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 begini. Kalau Anda tidak mau mengerjakannya, maka belum sempurna keislamannya. Baik. 2. Islam bisa diartikan sesuatu yang menghadirkan kedamaian. Tenang. Nyaman. Jadi kalau Anda sudah berislam sampai dengan hari ini, tapi mohon maaf, belum mendapatkan ketentraman, kedamaian, ketenangan, ada yang belum sempurna dalam keislaman kita. Nanti ada kaitan dengan yang pertama. Kalau Anda bisa patuh kepada Allah, mengerjakan semua tuntunannya, maka akan melahirkan bagian kedua. Tenang, damai, tentram. Tenang dalam kegelisahan dunia, damai dalam urusan dunia, dan bahagia dalam urusan akhirat. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau Anda belum bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian, kenyamanan, mungkin kepatuhan kita kepada Allah itu yang kurang. Bukan Anda kurang hebat, sehingga belum mencapai apa yang Anda harapkan dalam urusan dunia. Anda tingkat pendidikan sudah tinggi, kemampuan hebat, tapi kenapa nggak dapat-dapat? Mungkin bukan karena kurang hebat, Anda kurang patuh dengan Allah. Yang punya rizki kan Allah, yang punya kemudahan Allah, yang punya kenyamanan Allah, yang punya ketenangan Allah. Barangkali Anda kurang dekat dengan Allah, bukan karena Anda kurang hebat. Yang lain bisa, Anda tidak. Padahal sekolah di tempat yang sama, makan juga makannya sama, nasi pakai rendang yang sama, semua sama. Kenapa nggak Anda bisa raih? Nanti kita akan lihat. 2, 3. 3. Islam, tunduk, patuh. Kedua, tenang, damai. Yang ketiga, Islam juga bisa terambil, nanti kita akan lihat dari kata salam. Kebahagiaan tertinggi yang diraih. Kebahagiaan tertinggi yang diraih. Jaminan kebahagiaan. Ada orang yang bahagia di dunia, tapi sengsara di alam kubur. Banyak contohnya. Korun, Fir'aun, bahagia dunia. Korun kaya, Fir'aun hebat dengan bala tentara. Tapi alam kubur, Allah menyampaikan di Quran surah 40 ayat 46 sampai 47 itu, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan dari pagi sampai petang. Bapak ibu tidur, mimpinya mimpi buruk, enak gak? Tidak. Begitu sedang tidur, mimpi misalnya melihat makhluk jubah putih, mukanya buruk, rambutnya panjang. Dalam mimpi itu, bangun gak? Bangun, seketika bangun. Gak enak kita tidur. Nah ini di alam kubur itu kan gak bangun lagi, kecuali kalau kiamat. Terus tidur, tapi ditampakkan neraka dari pagi sampai petang itu. Di dunianya merasa bahagia, maaf, alam kuburnya nestapa. Akhirat sudah pasti sengsara. Ada yang kedua, Masya Allah,
Dunianya seakan-akan sengsara, fakir dia. Alam kuburnya nikmat, akhiratnya bahagia. Baik, Anda pilih mana? Bahagia dunia, nestapa akhirat, atau bahagia akhirat, sengsara dunia? Tidak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Baik, kita tidak ingin memilih keduanya, karena pilihan itu tidak diberikan oleh Allah. Pilihannya hanya satu, di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Paling kanan sebelah bawah. Saking inginnya pilihan ini, bahkan kita pun hafal doanya, bahkan orang Payakumbuh punya istilah sendiri. Lihat kalimatnya, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Hafal antum doanya. Doa apa itu? Tuh, punya istilah sendiri. Sapu jagat, yang orang Arab pun tidak mengetahuinya. Tanyakan sama orang Arab, at-ta'rif sapu jagat? Masya Allah. Tahukah engkau sapu jagat? Sapu jagat? Cuma antum. Ada doa sapu jagat, ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada jagat nggak ada sapunya. Masya Allah, luar biasa. Dunia bahagia, alam kubur bahagia, akhirat bahagia. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan puncak kebahagiaan, di dalam Islam itu kebahagiaan diukur di 3 alam. Kita nanti akan lihat. Bukan cuma bahagia dunia, kalau cuma dunia, jangankan orang Islam, non-Muslim pun ada yang bahagia. Coba lihat tuh, banyak orang bahagia non-Muslim di dunia. Alam kubur, kita lihat besok. Kalau pengen cepat ya silahkan aja duluan. Lihat. Bahkan saking bahagia nanti kita lihat meninggalnya tuh enak, tenang. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Sudah dunia mau meninggal aja tenang. Dunianya tenang, enak, tenang, nyaman. Mau meninggal juga tenang. Alam kuburnya enak. Jadi kita turunkan ayat-ayatnya. Akhiratnya bahagia. Nah, jadi capaian kebahagiaan ukurannya dalam Islam itu bukan cuma sekedar dunia, tapi alam kuburnya nikmat, akhiratnya pun bahagia. Itulah Islam. Nah, persoalannya kita ke alam kubur aja belum. Kemudian dunia belum bahagia. Sementara kita mengaku Muslim, Islam kita. Apa yang salah dalam keislaman kita sehingga kebahagiaan itu belum diraih? Bahagia itu bisa relatif nanti sesuai dengan kadar masing-masing. Ada bahagia dengan kekuatan tenaga ketika bisa bangun tahajud. Ada bahagia ukurannya harta ketika mencapai batas tertentu. Ada bahagia itu ukurannya kedudukan ketika mencapai level tertentu. Tapi dari semua yang relatif itu, semua kebahagiaan itu mendekatkan pelakunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda menjadi orang kaya, mohon maaf, tapi kekayaan Anda belum bisa mendekatkan Anda dengan Allah, maka dalam Islam belum disebut bahagia. Belum bahagia. Kalau cuma sekedar kaya, Qarun lebih kaya. Qarun lebih kaya. Dan kayanya luar biasa. Quran surah ke-28, ayat ke-76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu termasuk kaumnya Musa. Sombongnya luar biasa. Kalau bagha itu sombong pakai harta. Kalau pakai kedudukan namanya togo. Karena itu Qarun disebut bagha. Fir'aun disebut togo. Idhab ila fir'auna innahu togo. Pergi ke Fir'aun, dia sudah mulai sombong dengan kedudukannya, menyimpang dia. Jadi kalau sombong dengan kedudukan, togo. Sombong dengan harta, bagha. Dua-duanya hidup di zaman Nabi Musa. Penguasa yang zalim bertemu dengan pengusaha yang lalim. Dua-duanya itu. Nah, Fir'aun sombongnya luar biasa. Bagaimana kekayaannya? Lihat. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Sungguh kunci-kunci gudang emasnya saja. Kalau kita sekarang kunci brankasnya saja, itu nggak sanggup dipikul oleh bodyguard yang ada di belakangnya. Jadi kalau dia jalan kemanapun, di belakangnya itu ada bodyguard, Pak Bu. Jalan dia, di belakang bodyguard. Cuman bawa kunci brankasnya aja. Nih saya. Itu pun nggak kuat bawanya. Jadi kalau jalan kemanapun dia tunjukkan. Kalau mau ngambil, ambil aja. Bodyguard saya aja nggak kuat ngambilnya. Kaya, sombong. Jadi kalau ada sekarang orang merasa kaya, ingin ikutan sombong, dia terlambat. Karena sudah ada yang duluan. Dan sangat keterlaluan karena kekayaan dia, tidak sekaya Qarun. Qarun sangat kaya, sombong, dihancurkan oleh Allah. Kata Allah, dia nggak bahagia. Bukan kebahagiaan itu yang ingin diraih. Maka muncul kaidah di ayat 77-nya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Hei, saya titipkan harta ini bukan untuk kamu sombong, tapi supaya kamu mencari kemuliaan akhirat. Nanti kita akan lihat bahwa dulu orang-orang yang super kaya itu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, itu kebahagiaannya bukan ketika omsetnya bertambah, tapi ketika kekayaan itu bisa digunakan untuk meraih akhiratnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun mereka tampil elegan juga dalam urusan dunianya. Dunia tidak lupa, tapi akhirat bisa diraih. Itu ukurannya. Sekarang mari kita turunkan semua capaian-capaian tadi. Bagaimana bisa mendapatkan kepatuhan, seperti apa meraih ketenangan, dan seperti apa mendapatkan kebahagiaan. Nanti di akhir, semua itu harus kita terbarkan sebagai rahmat tunjukkan kepada seluruh semesta alam. Seperti dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai sini? Belum saya terangkan ya. Satu, Islam. Kita mulai.
Islam sebagai tuntunan kepatuhan. Quran surah 3 ayat 19. Ketika Allah menyebutkan Islam sebagai tuntunan kepatuhan, maka kalimatnya disebut dengan ad-din. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sungguh din yang diridhai oleh Allah itu adalah Islam. Jadi kalau sudah Anda mendapatkan ad-din, Islam, Anda tidak boleh mencari yang lain. Rugi Anda. Sudah dapat Islam, maaf, Anda mencari yang lain. Orang-orang sibuk mencari Islam, Anda sudah Islam, ngapain cari yang lain? Anda sudah dapatkan baju yang bagus, kenapa mencari yang jelek? Jelas ya? Karena itu turun kaidah di Quran surah ketiga ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai din, maka Allah nggak akan terima. Di akhirat nestapa dia. Dunia silakan kalau merasa bahagia, tapi nanti saya tunggu di akhirat kata Allah. Lihat, akhirat rugi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu ad-din? Ujian kepatuhan. Kita lihat. Ketika Nabi SAW menerangkan tentang ad-din, yang disebut dengan al-Islam tadi, sehingga nanti menjadi rahmat bagi semesta alam, disebutkan kisahnya di hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Saya bacakan hadisnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu aidan qala, hadis riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai kepadanya, beliau menyampaikan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kata julus ditambah dengan bainama, itu duduknya santai, tidak terlampau serius. Tapi saya ingin tunjukkan pada Anda, sahabat Nabi itu Masya Allah luar biasa. Duduk santai aja yang dicari orang baik. Ya, mau duduk santai aja. Santai itu kan duduk-duduk ringan. Kadang minum teh, minum kopi, tapi yang dicari orang baik Nabi langsung. Ini petunjuk dalam khazanah sirah kita. Ini adab bahwa orang Islam itu dalam segala hal ingin mencari yang terbaik. Anda lihat ya, bayangkan kalau Anda berhadapan dengan orang baik, dapat orang baik itu dalam santainya saja pasti akan menampakkan kebaikan. Karena dia baik, maka lisannya akan bicara yang baik-baik. Karena dia baik, maka pandangannya akan pandang yang baik-baik. Karena dia baik, maka tangannya akan mengerjakan yang baik-baik. Lihat para sahabat itu, jangankan yang seriusnya, yang santainya saja, cari orang terbaik. Itu prinsip kita. Nah, kita jangan terbalik. Jangankan santai, seriusnya aja mencari orang aneh misalnya. Awas, hati-hati ya. Nah, lihat teman-teman sekalian, dalam santainya pun yang dicari orang baik-baik, maka ambil prinsip ini dalam kehidupan. Anda pergi ke kantor, mau jalan sedikit, jalannya santai, cari orang baik. Ya, di rumah cari orang baik. Di kehidupan sosial cari orang baik. Dengan kebaikan itu maka kebaikan Anda akan terjaga dan semua terkumpul kemuliaan-kemuliaan dalam kehidupan. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi. Tiba-tiba di hadapan kami nampak seorang lelaki. Pakaiannya putih bersih. Shadidu sawadi sya'ri, rambutnya menghitam rapi. La yura 'alaihi atharus safari, tidak nampak dalam dirinya bekas-bekas perjalanan, enggak nampak keringat. Ini ingin menunjukkan adab seorang penuntut ilmu. Saya agak sedikit tarik yang materi siang, kita tarik kekinian. Jadi ini nanti kita lihat ada malaikat Jibril menyamar datang kepada Nabi untuk menunjukkan pada para sahabat bagaimana menuntut ilmu yang baik. Ini untuk menerangkan tentang Islam sampai malaikat turun ingin menegaskan apa inti keislaman seseorang itu. Nah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat la yura 'alaihi atharus safari, tidak kelihatan bekas-bekas perjalanan. Ini adab kalau Anda ingin belajar, jangan banyak mampir-mampir. Mau berangkat, lihat ada jualan misalnya, maaf ada kuliner mie ayam, mampir dulu situ. Ada pertandingan ini, mampir dulu situ. Sehingga ketika sampai ke majelis ilmu, kekuatan kita untuk belajar jadi berkurang. Begitu mau belajar, yang diingat mie yang barusan. Begitu mau belajar, yang diingat pertandingan yang belum terselesaikan. Macam-macam. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya wala ya'rifuhu minna ahadun. Kami tidak kenal siapa orang ini. Awas, ini menunjukkan belajar itu, Anda tidak harus dekat dengan lokasi. Anda mendapatkan ilmu yang bagus, guru yang baik, kejar selama punya kemampuan untuk mendapatinya. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menyandarkan lututnya ketemu lutut, ambil saf depan. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, meletakkan telapak tangannya di pahanya. Faqala, dia bertanya, ini intinya. Ya Muhammad, hey Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil Islam.
Tolong terangkan kepadaku apa esensi Islam itu. Inti Islam itu apa? Lihat mana yang pertama tadi. Fokus. Disebut ad-din oleh Quran, dan din yang dimaksudkan disebutkan oleh Nabi ini maksudnya an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syarat pertama seorang Islam adalah dia bersyahadat tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Awas, hati-hati ya. Ini saya mau serius sekali di sini. Ketika Anda bersyahadat, Anda mengucapkan la dengan illah. Hati-hati dengan kalimat itu. La itu huruf nafi yang meniadakan segala hal. Illa itu huruf isbat yang menetapkan satu di antara yang ditiadakan. Ketika Anda mengatakan la ilaha, nggak ada Tuhan, nggak ada sama sekali. Sampai sini ateis, nggak ada Tuhan. Tapi ketika Anda menetapkan illa, maka dari segala yang tidak ada itu saya tetapkan satu saja. Allah, hanya Allah. Jadi kalau Anda sudah mengucapkan kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah, maka lisan Anda tidak akan bisa berkata ada Tuhan selain Allah. Karena Anda menetapkan nggak ada Tuhan kecuali cuma Allah saja. Maka lisan orang yang bersyahadat itu mustahil lisannya akan mengatakan, walaupun lisan tidak bertulang, tapi lisan ini tidak akan pernah bisa mengatakan ada Tuhan lain selain Allah. Tidak ada din selain Islam. Mustahil. Lisan orang yang syahadat, Anda ini kan syahadat paling minimal 9 kali dalam sehari. Subuh sekali. Coba lihat. Zuhur 2 kali. Asar 2 kali. Maghrib 2 kali. Isya 2 kali. Bukankah dalam tahiyat Anda bersyahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Subuh tahiyat sekali. Zuhur 2 kali. Asar 2 kali. Maghrib 2 kali. Isya 2 kali. Lisan orang yang tahiyat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia tidak akan pernah mampu mengucapkan ada agama lain selain Islam, ada Tuhan lain selain Allah. Jadi saya tuh agak bingung, ada orang mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Ada yang salah di lisannya itu. Karena lisan orang yang berlatih syahadat dengan benar itu mustahil bisa mengucapkan kalimat demikian. Sama dengan telunjuk yang selalu dipakai untuk syahadat. Telunjuk ini ketika digunakan untuk syahadat, mustahil bisa dipakai maksiat. Mustahil. Karena tiap hari ketika diucapkan asyhadu an la ilaha illallah, telunjuk Anda mengangkat. Maka telunjuk orang sholat tidak akan pernah dipakai maksiat. Tanda tangan proyek yang tidak jelas, menulis hal-hal yang dilarang oleh Allah, mengerjakan hal yang tidak disukai, curang dalam timbangan, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Enggak mungkin. Mustahil. Hati-hati teman-teman sekalian, hati-hati. Makanya orang-orang yang demikian disebut oleh Quran pasti sholatnya bermasalah. Quran surah keempat ayat 142. Bermasalah. Teruskan. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Cara menyembah Allah, maka Anda mesti melihat bagaimana Rasulullah menuntun kita. Kemudian apa ujiannya setelah Anda berislam mengucapkan kalimat syahadat? Perhatikan, kepatuhan. Wa tuqimas shalah, kerjakan salat. Wa tu'tiyaz zakah, keluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian Anda tunaikan haji dan berusaha mampu mewujudkannya. Ujian pertama ketika Anda mengucapkan saya Islam, saya Muslim, maka ujian yang pertama, perhatikan teman-teman sekalian, ujian kepatuhan dalam bentuk ibadah. Ini poinnya. Ya. Jadi kalau ada orang Islam mengaku Muslim, kemudian dia tidak mau ibadah, maka mohon maaf, satu, dipertanyakan keislamannya. Ini poin pertama. Ingat yang pertama tadi saya sebutkan, Islam, pengertian pertama kepatuhan, patuh pada ketentuan Allah. Karena itu ketika Anda bersyahadat, saya masuk Islam, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, Anda akan diuji dengan amalan tadi. Patuh nggak nih? Muncul turunannya. Makanya turun di Quran perintah-perintah salat, wa aqimus shalah. Quran surah kedua ayat 43, wa aqimus shalah. Zakah, wa atuz zakah. Puasa, Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Haji, Quran surah kedua ayat 196. Ya, wa atimul hajj wal umrata lillah. Turun semua perintah. Mau diuji patuh enggak? Jelas sampai sini? Ini bagian yang pertama. Karena itu, ketika seseorang akan masuk Islam, mohon izin ya, pada teman-teman yang mungkin ada kawannya, kita berdoa pada Allah akan dapat hidayah dia masuk Islam. Nah, selain tidak boleh dipaksa, Anda harus jelaskan sebelum masuk Islam. Nanti kalau sudah masuk Islam, bapak atau ibu mesti mengerjakan ajaran-ajaran dari Islam. Siap tidak patuh? Kalau dia katakan saya siap misalnya, maka syahadatkan. Kalau dia katakan saya pikir-pikir dulu, pikir-pikir dulu untuk bersyahadat. Silakan. Supaya tidak ada paksaan, ada kenyamanan dan ada kepatuhan setelah dia bersyahadat. Maka setiap orang yang telah bersyahadat disebut oleh Al-Quran dia beriman kepada Allah. Iman. Orangnya disebut dengan mana pekerjaannya?
Orang yang mukmin jamaknya amanu. Perhatikan, ketika orang-orang sudah amanu, beriman kepada Allah, mengucapkan syahadat, maka kalimat pertama kali diminta harus dia patuh mengerjakan tuntunan dalam Islam. Quran surah kedua ayat 208. Poin. Ketika kepatuhannya disebutkan, kalimatnya menggunakan kata silmi. Perhatikan, ini ujian kepatuhannya diterangkan dalam bentuk Islam. Ketika tuntunan keseluruhannya disebutkan, dirubah kalimatnya dari Islam jadi silmun. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah masuk ke dalam Islam, bersyahadat dia, udkhulu fis silmi kafah. Maka praktekkan semua tuntunan dalam Islam secara menyeluruh. Awas, hati-hati. Jadi jangan pilih-pilih, sholatnya patuh, tapi ujian yang lain tidak dikerjakan. Jadi kalau Anda sudah masuk Islam, maka semua perintah Allah patuhi. Bukan cuma sholat, akhlak. Saya tunjukkan ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki ada perintah Allah. Mata, ada perintah. Apa fungsi mata? Bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Tuh, elang melihat. Mata elang lebih tajam dibanding mata kita. Elang naik ke udara, naik ke bukit tinggi. Masya Allah, naik. Anak ayam di bawah kelihatan. Antum naik pakai pesawat, anak sendiri gak kelihatan. Coba aja, mata elang tuh. Tapi mata elang setajam-tajamnya tidak dihisap, mata kita dihisap. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran kita, penglihatan kita, dan apa yang kita pikirkan itu akan dihisap oleh Allah. Mata kita dihisap. Karena itu mata orang beriman yang sudah masuk Islam, itu beda fungsinya, bukan cuma melihat. Kalau cuma melihat, orang nggak beriman pun bisa melihat. Kalau cuma melihat, binatang pun bisa melihat. Mata orang beriman diatur oleh Allah. Untuk laki-laki, Quran surah 24 ayat 30. Untuk perempuan, Quran surah 24 ayat 31-nya. Ketika akan menyebutkan fungsi mata, yang disebutkan bukan matanya dulu, yang disebutkan imannya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang-orang iman. Yang sudah beriman, yang masuk Islam. Mata Anda beda dengan mata yang lainnya. Bagaimana cirinya? Yaghuddu min absarihim. Mata orang beriman itu hanya akan lihat yang baik-baik saja. Saya ulang ya. Mata orang beriman, kata Quran, hanya akan melihat yang baik-baik saja. Jadi kalau Anda mengaku beriman, masuk Islam, matanya sering dipakai untuk melihat yang tidak baik, ada yang salah dalam imannya. Perempuan juga begitu. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Hei perempuan-perempuan beriman, imannya dulu sebelum matanya. Anda masuk Islam patuh pada ketentuan Allah. Patuh. Bukan cuma sholatnya. Mata yang selalu dipakai menunduk kepada Allah, sujud dia, maka tidak akan pernah digunakan untuk melihat yang tidak baik. Palingkan. Ghaddul basar. Ghaddul basar itu bukan nggak boleh lihat. Lihat silakan. Ketika yang dilihat tidak baik, palingkan. Bahkan seketika Anda beristighfar, mata melihat dipalingkan, lisan beristighfar. Wasari'u ila maghfirah. Quran surah 3 ayat 133. Bergegas dia istighfar. Itu keluar lihat ada aurat terbuka, palingkan. Astagfirullah. Salah. Dan cepat. Tingkat keimanan ditentukan pada kecepatannya. Cepat. Astagfirullah. Tinggal ada jeda. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini menunjukkan masih bermasalah. Masuk ke lisan, sama. Iman dulu yang disebut. Quran surah ke-49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, iman sebelum lisannya. La yaskhar qaumin qaum. Jangan saling cela antara satu komunitas dengan yang lainnya. Orang per orang. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik daripada pencelanya. Laki-laki dan perempuan, jangan saling cela. Ketika disebutkan fungsi lisan, imannya dulu. Jadi kalau ada orang tidak beriman mencela, dia memang gak punya iman. Yang jadi masalah, ada orang aku beriman bisa mencela. Ada yang salah dalam imannya. Ada yang keliru. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling bergosip, gibah. Bu, maaf saya ke ibu ya, bukan berarti bapak-bapak nggak gosip. Tapi peluang untuk berbicara dan berdiskusi lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Karena itu perempuan kalau banyakkan disebut dengan nisa. Perempuan itu unik, kalau sendirian dia mar'ah pak. Tapi kalau banyakkan katanya berubah jadi nisa. Laki-laki akar katanya sama, sendirian rajul, banyakkan rijal. Kata-katanya masih itu juga, perempuan tidak. Mar'ah kalau sendirian, nisa kalau banyakkan. Mar'ah itu diantara maknanya yang senang tampil keindahan. Mar'ah. Ya, makanya antum jangan heran. Kalau mau berangkat baju sedikit lecek, Anda si cuek aja di belakang tiba-tiba. Pak, sini, ganti. Tampil indah. Begitu selesai, spray rapikan. Segala ditata. Wah, mau berangkat baju dilihat-lihat, dielok-elok. Mau berangkat pilihan banyak. Indah, karena senang tampil keindahan. Jadi kalau Anda pulang, istri Anda misalnya kurang peduli dengan keindahan, ada salah itu dalam kewanitaannya. Senang. Kadang-kadang bikin kita bingung juga. Mau ke taklim, nanya, Pak, ini ada baju bagus nih, mana warna yang bagusnya? Yang biru atau pakai yang hitam?
Masya Allah. Kita bilang hitam aja lah lebih baik. Ah masa sih biru kayaknya ya? Masya Allah. Katanya nanya, kita jawab punya pilihan dia. Masih mending kalau dipakai yang hitam atau biru. Begitu keluar hijau. Luar biasa. Tapi kalau banyakan, dia berubah nama jadi Nisa. Nisa itu dari kata nasa. Sifat yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Makanya ada surah An-Nisa. An-Nisa. Kenapa disebut Nisa? Karena perempuan itu sependiam apapun kalau sendirian. Kalau ketemu temannya bisa cerita. Dan kadang ceritanya itu cerita yang tidak dibenarkan oleh Quran. Karena itu ciri istri salihah di Quran surah 4 ayat 34, paling kiri sebelah atas. Itu tidak akan pernah lisannya mengungkap apa yang tidak harus diceritakan. Apalagi urusan keluarga, mungkin suaminya. Lihat kalimatnya. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ciri perempuan-perempuan salihah, dia akan taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik. Dan dia akan menjaga urusan suami dan keluarganya sepanjang Allah telah menutupnya. Aibnya akan dijaga, tidak keluar, tidak bicara. Mohon maaf ya, ini sindiran tajam di Quran. Kalau ada aib rumah tangga tersebar keluar, jangan disalahkan yang menyebarkan. Yang jadi masalah, kenapa Anda membuka? Bahasa Qurannya kan saya sudah tutup, kata Allah, kenapa kamu buka? Kata Nabi, kalau malam ada terjadi sesuatu, siang jangan menyebar. Kalau siang terbuka sesuatu, malam jangan menyebar. Tutup, Anda bisa tutup sampai kiamat akan dijaga oleh Allah. Tapi kadang-kadang, keluarlah kalimat itu. Judulnya taklim, baju sudah dipilih, berangkat pakai hijau. Begitu nyampe masjid, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar Ukti? Baik, alhamdulillah. Sehat, sehat. Keluarga baik. Gimana suami? Di situ masalahnya. Wah, itu masalahnya. Ih, nggak nyangka ya, nyangka. Banyak keluar. Lisan orang beriman itu nggak akan bisa mengungkap hal-hal yang tidak harus diungkap. Jaga dia. Saya tidak Ustaz, alhamdulillah. Tidak seperti ibu itu tuh. Ah, sama aja. Bisa. Cek. Jadi lihat mata, lisan, sampai ke ujung kaki. Ketika Anda diminta untuk beraktivitas, kepatuhan itu melekat pada diri kita. Imannya yang disebutkan duluan. Jadi kalau antum tiap hari sholat, cuman sholatnya bagus, sesuai petunjuk Allah, sunnah Rasulullah, tapi tidak ada praktikal dalam kehidupannya, itu belum menunjukkan keimanan yang sempurna. Jelas ya? Patuh. Nah sekarang, apa faidahnya kita patuh kepada Allah? Apakah yang pentingnya sholatnya? Atau di balik sholat itu ada yang lebih penting yang akan kita dapatkan? Apakah Allah butuh dengan sholat kita, atau kita yang butuh dengan sholat yang kita kerjakan? Nah, sekarang lihat rahasianya. Misal, di Quran ada perintah-perintah kepatuhan. Sholat, baca Al-Quran, berdoa, istighfar, dan sebagainya. Semuanya disingkat dengan zikir namanya. Zikir. Sholat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Saya itu Allah. Nggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Jadi kata Allah itu melekat dengan sembahan. Maka sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Wa aqimis sholah, tunaikan sholat. Li dzikri. Ketika menyebutkan sholat, zikir disebutkan. Supaya zikir kepada saya. Perintah baca Al-Quran. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Quran surah 29 ayat ke-45. Baca, pelajari apa yang diwahyukan kepada Muhammad SAW dari Al-Quran. Iqra, Quran surah 96 ayat 1. Baca. Ketika kita mau membaca Al-Quran, Al-Quran disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Quran, Anda sedang berzikir. Anda mau menghafal Quran, hafalan Quran disebut zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Hafalan Quran disebut dengan zikir. Jadi kalau antum sedang menghafal Quran, antum sedang berzikir. Doa disebut dengan zikir. Diperintahkan Anda berdoa. Diperintahkan. Lihat kalimatnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Doa. Ud'uuni astajib lakum. Doalah kepada saya jawab. Ketika Anda berdoa disebut zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Wadhkur, dan berzikirlah Anda dalam diri Anda. Minta berdoa kepada Allah dengan lirih seperti nabi-nabi dulu berdoa. Zikir. Anda diminta kalimat thayyibah pasca salat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Zikir. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 591. Tahu dari mana itu zikir? Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan sebelah atas. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Begitu Anda selesai salat, kata Quran, bergegaslah untuk berzikir, maka Anda ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam. La ilaha illallah, wa la syarika lahu, mulku wa lahu hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim hadis 593. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. Hadis Muslim hadis 597. Zikir. Ada semua. Nah, sekarang ketika Anda diminta untuk berzikir, patuh mengerjakan itu semua, apa manfaatnya? Perhatikan.
Zikir yang benar itu akan berdampak pada ketenangan diri kita. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinlah, jika zikir Anda benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati akan tenang. Jadi saat kita diminta zikir, sholat, baca Quran, puasa, dan sebagainya, itu yang butuh kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi tidak sholat kepada Allah, tidak berzikir, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Yang butuh kita, karena dengan sholat itu ada ketenangan dalam diri kita. Dalam bacaan Quran ada ketenangan bagi kita. Jadi ada dampak. Jadi kalau selama ini Anda nggak pernah tenang, padahal Anda kaya luar biasa, kedudukan tinggi, mungkin cek dulu, bukan karena kurang kaya, Anda kurang sholat. Bukan karena kurang kedudukan, Anda kurang zikir. Kalau cuma kaya, banyak tuh di luar. Tapi mereka juga gelisah karena nggak pernah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di Jepang banyak orang hebat, tapi di Jepang banyak orang gelisah, banyak yang bunuh diri. Saya dari Jepang beberapa waktu lalu, itu indeks tingkat bunuh diri di Jepang itu 130.000 lah, 30.000 setahun, 100 orang per hari, 100 orang per hari, Anda bayangkan. Dan saya pernah dibawa ke satu tempat, itu setiap hari minimal 5 orang selalu ada di situ, mayat. Shinkansen kereta cepat, kalau terlambat sekian detik, sepersekian detik, itu artinya ada yang orang lompat ke situ, orang lompat. Anda bisa bayangkan kehidupan yang disiplin, tenang, kelihatan nyaman, kelihatan, saya sebut kelihatan, tapi ternyata banyak hadir kegelisahan dalam jiwa. Kenapa? Karena nggak ada zikir. Ya, ada musibah kecil sudah nggak tenang. Orang Indonesia yang rajin zikir, kasih banjir berenang, tenang, luar biasa. Zikir. Jadi ketenangan itu mudah. Jadi kalau Anda sedang, konsepnya gini, kalau Anda sedang gelisah, bahasa sederhananya, Anda zikir. Minimal tenang, walaupun solusi belum datang, minimal ada ketenangan. Di antara zikir apa? Baca Quran, misal sedang gak enak, sedang gak nyaman perasaan, ada sesuatu terjadi di perusahaan, ambil wudhu, buka mushaf. Begitu dibacakan Quran, demi Allah saya katakan, seketika akan ada ketenangan yang tidak biasa. Minimal Anda tidak mengeluh. Gak ada kerjaan Anda mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Mau pergi ke Istiqlal, tiba-tiba macet di depan, bikin status, Istiqlal macet. Terus apa solusinya? Gak ada. Zikir, hadir ketenangan dalam jiwa. Sholat, tenang, ambil wudhu, sholat. Sholat itu jangankan sholatnya, tempatnya saja masjid, bikin tenang. Gak percaya silakan, antum masuk rumah dengan rumah Allah, beda. Masuk rumah antum, kadang-kadang ruwet tuh. Tapi masuk rumah Allah, begitu masuk kaki kanan, ada situasi berbeda. Enak, gitu, tenang. Sholat 2 rakaat, tenang. Duduk di bawah kipas angin, saking tenang, jeblak tidur. Masya Allah. Saya ke Gunma, di Jepang itu ada Gunma, ustadz lokal menyebutkan, Ustaz, ternyata ada daerah lain yang tingkat bunuh dirinya itu lebih hebat dibanding dengan Jepang. Maaf sebentar, waktunya masih ada? 6.30 ya Pak Surya, halo? Masih ada? Oh masih. Di Gunma beliau cerita, jadi ada yang lebih hebat Ustaz dari sini tingkat bunuh dirinya. Kalau di sini masih teratur, bunuh diri teratur, Masya Allah. Ya jadi pasti kalau nggak di Shinkansen kereta tempatnya di sini. Kalau di tempat yang satu lagi, saya nggak perlu sebutkan lah tempatnya ya. Ada daerah Eropa, itu bunuh dirinya berantakan, di mana aja ada mayat. Maka pemerintahnya belajar melihat situasi itu, dilokalisasi, tempat lokalisasi bunuh diri. Jadi kalau mau bunuh diri, di sini aja, jangan tempat lain. Dan uniknya, jamnya diatur, jam 8 sampai jam 12. Jadi kalau Anda datang jam 7 kepagian, datang jam 1 kesiangan, besok lagi. Satu kali, ini nyata. Ada orang mau berangkat bunuh diri. Ketemu orang Islam, ini nyata, saya tidak mengarang cerita. Begitu di jalan dia berangkat, ketemu orang Islam, ditanya mau kemana? Bunuh diri. Jam berapa? Jam 10. Ada jamnya. Baik, hari itu masih belum jam 10. Baik, masih belum. Si orang Islam ini bilang, bisa nggak ikut saya dulu? Saya takut telat, Masya Allah. Luar biasa. Kata orang Islam ini, kalau terlambat, nanti saya ganti. Baik, biasa kalau di luar itu kan, ukuran terhadap materi kadang-kadang lebih tinggi dari capaian ketenangan. Padahal dalam rumus kita kadang-kadang ketenangan itu bisa lebih penting daripada materi yang dipegang. Buktinya begini, Anda pilih ya, tapi jangan pilih yang ketiga, saya ingatkan dari awal. Pilih kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Nggak ada pilihan ketiga, jangan maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Banyak uang tapi gelisah, sedikit uang tapi tenang. Pilih mana? Saya tahu pengen kaya tapi tenang gitu kan, sudah nggak usah dikasih pilihan. Balik sini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berangkat ikut dengan orang ini. Dibawa kemana? Ke masjid.
Karena dia belum muslim, dia tunggu di luar, dia nggak masuk, sedang ada pengajian. Begitu duduk, Masya Allah, jangankan orang Islam, non muslim ikut pengajian di luar, begitu duduk mulai ngantuk, nggak terasa tidur. Allahu Akbar, saking lelapnya tidur sampai bubar pengajian, tidur, tidak dibangunkan karena merasa kayaknya nikmat orang ini. Lewat jam bunuh diri, jam 10 lewat, jam 12 lewat, jam 2 baru seresek-resek mau bangun. Saat itulah kemudian dia terbangun. Kata si orang tadi yang muslim yang menawarkan, saya minta maaf, katanya, minta maaf, tadi nggak bangunkan Anda karena Anda terlihat nikmat bunuh diri, maaf, tidurnya, nanti besok saya antar lagi, saya ganti kerugiannya. Kata orang tadi, tidak, nggak usah diantar, nggak usah diganti, saya nggak jadi bunuh diri. Kenapa? Entah kenapa saya mendapatkan ketenangan ketika berada di sini. Anda bisa bayangkan, non muslim saja dekat masjid bisa tenang, masa Anda orang Islam yang sudah muslim nggak tenang ke masjid? Cek, ada non muslim dekat masjid bisa tenang, Anda orang Islam dipanggil adzan jadi nggak tenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kau udah sholat lagi? Oh, luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Orang itu masuk Islam, menyebar kisahnya, bikin viral. Akhirnya ketika viral, kansel setempat, pemdanya setempat, Masya Allah, membuat aturan. Jadi setiap ada yang bunuh diri, Ustadz tadi dibuatkan tempat lokal di sini di sampingnya. Ada tulisan, yang mau bunuh diri konsultasi dulu ke sini. Luar biasa. Teman-teman sekalian, coba lihat, barangkali yang membuat kita tidak tenang itu bukan karena capaian dunia, tapi mungkin zikir kita kurang. Jadi kalau Anda ingin, bagaimana Anda bisa mengatakan Islam rahmat lil alamin, diri sendiri aja belum jadi rahmat. Untuk pribadi Anda belum mendatangkan rahmat, bagaimana Anda bisa menawarkan rahmat pada orang lain? Kalau Anda belum bisa menenangkan diri, bagaimana menenangkan orang lain? Orang tua yang belum bisa menenangkan dirinya, bagaimana bisa menenangkan anaknya? Anaknya nangis, tenang, bapaknya aja nggak tenang, ibunya nggak tenang, bagaimana bisa bikin anaknya tenang? Jadi kalau kita berusaha mengatakan lil alamin, bikin diri sendiri juga baik dulu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, menunaikan perintah Allah, patuh pada segala keterangan dan tuntutan, maka apa yang terjadi selain ketenangan? Quran surah ke-19 ayat 15, itu yang saya kotakin nomor 7. Lihat, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Jaminannya 3. Seperti kami berikan pada Nabi Yahya, kalimatnya nakirah. Nakirah itu umum, bukan untuk 1-2 orang. Ayat ini bicara tentang kepatuhan Nabi Yahya. Ayat 11-nya Yahya, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Yahya, ambil kitab. Pelajari. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terapkan. Nabi aja diperintahkan. Nabi Muhammad juga baca Quran, belajar Quran. Ya saya tanya, Nabi Muhammad itu nabi bukan? Rasul bukan? Dijamin surganya? Ada hisabnya enggak? Surganya tingkat tinggi atau paling rendah? Tingkat tinggi. Beliau informasi masih baca Quran. Khatam Quran sekali, 2 kali. Masya Allah, sekali dalam setahun, saat Ramadan. Saat mau meninggal 2 kali dalam Ramadan. Nabi Muhammad masih menghatamkan Quran, baca Quran, belajar Quran dengan malaikat Jibril. Maaf, antum Nabi bukan? Bukan, Rasul bukan. Sudah jelas surganya? Belum. Ada hisab nggak? Surga paling tinggi atau paling rendah? Belum jelas. Baik, Anda bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Masya Allah, nggak mau baca Quran? Nabi aja baca Quran, masa kita yang bukan Nabi enggak? Kebalikan. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu hukma sabiyya, ketenangan. Wa hananan min ladunna, kebaikan. Wa zakata wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiya. Ketika Yahya alaihi salam mengikuti tuntunan Allah, patuh pada perintah Allah, ketenangan dunia diberikan. Yang hebat, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kami jamin hidup dunianya tentram, alam kuburnya nyaman, dan akhiratnya bahagia. Ketika menyebutkan jaminannya, kalimatnya dibuat nakirah, bentuk umum. Ada kaidah dalam tafsir. Lihat kaidahnya berbunyi, jika sesuatu disebutkan dalam bentuk umum, maka yang diberikan tidak hanya berlaku bagi orang yang disebutkan saja. Kalimat dalam kaidah asbabun nuzulnya menyebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Anugerah itu berdasarkan keumuman lafadznya, bukan khusus diturunkan kepada siapa. Ayat itu ingin memuji Nabi Yahya, tapi kalimatnya dalam bentuk umum. Artinya siapapun yang mengikuti petunjuk-petunjuk dari Quran seperti Nabi Yahya mengerjakan, maka akan diberikan kalimat-kalimat dan anugerah yang sempurna. Contoh, para nabi sunnahnya diikutkan itu. Nabi Muhammad luar biasa, diikuti oleh para sahabat. Sahabat bukan nabi, bukan rasul. Utsman mengikuti. Utsman itu menantu nabi, menikah dengan 2 putri nabi. Yang satu dinikahi meninggal dunia, nikah lagi dengan yang satunya lagi. Pengusaha sukses. Sejak mengikuti petunjuk nabi, usahanya nggak pernah rugi. Modalnya tidak pernah kembali. Yang datang untung, bukan kembali modal, kembali untung. Untung. Saking kayanya, sampai hari ini asetnya masih ada di Madinah.
Saya terakhir ke Madinah, itu Masya Allah. Sampai sekarang masih ada asetnya. Sudah 15 abad lebih masih ada. Utsman pernah beli sumur. Bukan lahan parkir itu ujian buat kita sekarang. Bisa nggak niru Utsman tuh? Ya. Kalau mau tiru, silakan. Pahalanya banyak. Itu Utsman beli sumur orang Yahudi. Setiap mau ngambil, bayar kata Yahudi. Kata Utsman, saya beli. Ngambil gratis. Sekitarnya ada area tanah, 10 hektar. Ini cuma 400 meter. Itu 10 hektar. Kata Utsman, saya beli. Begitu dibeli, kata Utsman, hadirkan kurma. Yang lapar makan kurma, yang haus minum air, gratis. Sekarang area ini akan dijadikan pusat penginapan, perhotelan. Royaltinya disimpan di Bank Saudi. Nama Utsman bin Affan. Disedekahkan untuk kepentingan umat Islam. Masya Allah. Kepentingan umat Islam. Anda bayangkan hartanya sampai sekarang masih ada. Kaya luar biasa. Menantu Nabi menikah dengan dua Nabi. Disebut Dzun Nurain, yang punya dua cahaya. Melalui lisan Nabi disebut. Melalui lisan Nabi akan masuk surga tanpa hisab. Melalui lisan Nabi disebut malaikat kalau turun malu saking pemalunya. Tapi Masya Allah, tahukah Anda apa yang terjadi? Patuhnya pada Allah tak terlukiskan. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah warna merah Barun, halaman 38, paragraf 1, baris 1 sampai 2 paling kanan sebelah atas. Kata Imam An-Nawawi, kebahagiaan Utsman itu bukan tatkala omsetnya meningkat atau bertambah. Kebahagiaannya tatkala menemukan waktu lapang untuk ibadah. Sampai tahajudnya malamnya, sampai hatam Quran. Malam tahajud hatam Quran. Sahabat Nabi, menantu Nabi, sangat pemalu, malaikat turun malu dengan Utsman, jaminan surganya ada dari lisan Nabi. Kayaknya luar biasa, Masya Allah. Malam masih tahajud sampai hatam Quran. Jangankan yang fardu, sunnah dikerjakan. Bandingkan, antum sahabat Nabi bukan, menantu Nabi juga bukan. Lihat, kaya tidak sekaya Utsman. Surga belum ada jaminannya. Malaikat turun, belum tentu malu, lihat antum. Cek. Apa sih yang membuat kita jangankan tahajud yang fardu aja kadang terlambat. Tapi cita-cita lebih hebat daripada Utsman. Mau kemana masuknya? Surga Ustaz. Surganya apa? Firdaus. Kalau bisa tanpa hisab. Masya Allah. Jelas ya? Nah, karena itu, saya ingin antarkan pada bagian terakhir. Kalau ingin Islamnya jadi rahmat bagi alamin, seluruh alam, maka yang harus kita kerjakan, ikuti tuntunan Rasulullah. Dalam mengamalkan nilai keislaman itu, hadirkan dalam diri kita akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, keluarkan runtutan Qurannya. Karena itulah ketika rahmat untuk alam itu disebutkan, yang disebutkan Islamnya, tapi yang disebutkan tuntunan nabinya. Quran surah ke-21 ayat 107. Wa ma arsalnaka ka nabi illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali bagi rahmat bagi semesta alam. Jadi semua yang melekat pada nabi rahmat semesta alam. Baiknya luar biasa. Jangankan ibadahnya. Ibadah enggak terlukiskan lah, enggak usah diukur. Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Itu tahajudnya saja, rakaat pertama sampai 100 ayat paling minimal. Kata Hudzaifah. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu masih mending 100 ayat. Saya pernah sholat di belakang Nabi, 5 juz 4 halaman. Al-Baqarah sampai selesai, dikira mau selesai, ternyata Ali Imran. Ali Imran sampai selesai, dikira mau ruku, ternyata An-Nisa sampai ayat ke-24. 5 juz 4 halaman. Maaf, sampai ayat 176. 5 juz 4 halaman, baru ruku. Besoknya, gak ikutan lagi. Bukan karena capek, karena kata Abdullah bin Mas'ud, saya ini suka menduga kapan rukunya nih, supaya saya bisa sertakan dalam sholat saya ikuti. Luar biasa. Terus antum pengen ikutan, boleh, silakan. Nabi praktekkan dirinya dulu, latihan. Maka apa yang terjadi? Rahmat untuk dirinya, rahmat untuk semesta alam. Sedang sholat, di atasnya ditaruh kotoran unta. Apa marah? Tidak. Diangkat oleh sahabatnya, lanjutkan ruku sujudnya. Datang ke Taif, dilempari dengan batu. Apa marah? Tidak. Sudah berdarah-darah, ada di naungan sebuah pohon. Datang malaikat 2 penjaga gunung. Mengatakan, ya Muhammad, 2 makna. Mudyadaka ilas sama. Angkat tanganmu ke langit, minta. Kami angkat 2 gunung Taif, kami himpit orang-orang ini. Saking marahnya malaikat. Melihat Rasulullah SAW disakiti. Apa kata Nabi? La, jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka belum tahu saja. Saya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan nanti dari bumi Taif ini ada laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi, ila man takilluni, ila qaribuni, am ila ba'idin yu'dhini, fa ana radin. Duhai Allah, kepada siapa lagi engkau akan titipkan aku untuk berdakwah? Kalau masa itu lebih dekat, aku harus tempuh dan aku harus disakiti, atau masih jauh jaraknya dan aku harus kemudian juga dilempari, maka aku ridha ya Allah, aku ridha. Yang penting kau tidak marah denganku. La haula wala quwata illa billah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Ini bagaimana bisa menjadi rahmat dalam kehidupan kalau kita tidak melatih diri kita? Maka Quran mengatakan kaknya. Karena tidak sedikit orang merasa Islam, dia sholat, dia kemudian berakhlak, dia macam-macam, tapi tidak seperti Nabi membimbingnya.
Ada orang ingin akhlak mulia tapi salah caranya, toleransi sampai ikut ke tempat ibadah orang lain. Dulu saja kita nggak perlu ikut-ikutan, tapi kita disebut baik. Baik, saat ada makanan kita bagi, saat ada kebaikan kita berikan, tapi saat ibadah kita masing-masing, dan mereka mengerti. Mengerti. Sekarang orang sholat banyak, tapi tidak sedikit orang sholat salah dalam sholatnya. Kata Quran, orang sholat itu terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Sekarang banyak orang sholat, kejinya bertambah, mungkarnya nambah. Apa yang salah? Bahkan orang mau ke masjid masih takut kehilangan sendalnya. Saya nggak tahu kalau di sini masjid lain, mau ke masjid, hati-hati dengan sendal. Hati-hati dengan sendal. Kalau di masjid saya sudah tidak aman, mencari tempat mana lagi? Maka dari itu saya simpulkan, mari kita jadikan mulai subuh ini, kita buat ikrar dari Masjid Istiqlal. Istiqlal merdeka, bebas, merdeka dari segala keburukan, merdeka dari segala penghambaan kepada selain Allah, merdeka dari maksiat, itu yang paling penting. Indonesia merdeka, merdeka dari penjajahan. Masjid ini membuat kita merdeka dari penjajahan-penjajahan setan. Merdeka dari maksiat, merdeka dari keburukan. Jadi kalau antum keluar dari masjid ini belum merdeka dari yang buruk-buruk, maka ada yang salah dalam sholatnya di sini. Ada yang salah dalam baca Qurannya. Ada yang salah dalam ibadahnya. Perbaiki kembali. Sehingga bisa menjadi rahmat bagi semesta alam. Jelas sampai sini?